Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'amin la ta'uddu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita tuntunan sehingga kita dapat menjalani hari yang cerah seperti hari ini. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian sekaligus diri khatib pribadi agar selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah bukan hanya tentang bersabar saat menghadapi ujian, namun bersyukur ketika kita menerima kenikmatan. Itu adalah bagian utuh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sebagai umat Islam luput menyadari bahwa setiap hari yang kita jalani dipenuhi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terasa biasa, misalnya tubuh yang sehat untuk beraktivitas atau sekedar menghirup udara segar, pada hakikatnya merupakan nikmat dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Qur'an, Allah taala mengingatkan kepada kita bahwa begitu banyak nikmat yang telah diberikan hingga manusia itu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya satu persatu. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa manusia tak akan pernah mampu menghitung seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dari sini kita belajar bahwa rasa syukur kita pun sejatinya tak akan pernah benar-benar sempurna. Coba kita lihat diri kita sendiri. Tubuh yang kita gunakan setiap hari, ia tersusun dari begitu banyak organ dengan sistem yang rumit, namun semuanya bekerja selaras tanpa kita sadari. Jantung berdetak dengan iramanya, paru-paru bernapas, mata melihat, semua berjalan atas izin Allah dan kuasanya. Betapa besar dan tak terhingga
nikmat yang terhimpun dalam satu tubuh manusia, belum pula nikmat-nikmat yang kita dapat dari luar. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa menjalani aktivitas dengan ringan, merasa kuat, dan seringkali lupa bahwa semua itu adalah anugerah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika satu saja bagian tubuh mengalami gangguan, seketika rasa tenang itu hilang, berubah menjadi rasa cemas. Kita pun rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan harta demi kembali pada kondisi yang semula. Disinilah kita mulai menyadari bahwa nikmat yang selama ini kita anggap biasa saja, ternyata itu adalah nikmat yang tidak bisa kita dapatkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib juz 20 halaman 194, wa mimma yadullu qat'an ala anna aqulul khalaqi qasira an ma'rifatin aqsamin ni'amillahi ta'ala an kullu juz'in min ajza'il badanil insani law dhahara fihi adna khalalin latanawwasal 'aishu 'alal insani wa latamanna an yunfiqa kullad dunya hatta yazula anhu dalikal khalal. Yang artinya di antara argumentasi yang menunjukkan ketidakmampuan akal manusia untuk mengetahui bagian dari nikmat-nikmat Allah ialah bahwa jika salah satu organ dari organ tubuh manusia yang sakit, maka kehidupannya akan menjadi suram. Ia juga akan berandai bisa menghabiskan seluruh hartanya untuk menghilangkan penyakit tersebut atau mengembalikan organ yang tidak berfungsi sesuai aturannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian tersebut seyogyanya bagi kita selaku umat Islam untuk menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, menggunakannya untuk aktivitas yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Juga kita pergunakan untuk menjunjung tinggi agama Islam. Kita dapat mengingat-ingat bahwa Rasulullah SAW sejak 14 abad silam telah memberikan peringatan kepada kita bahwa banyak dari kita telah meremehkan dan tertipu oleh dua nikmat saat hidup di dunia. Kedua nikmat tersebut yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu yang luang. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjadi pengingat yang lembut sekaligus teguran halus dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terperdaya oleh kenikmatan dunia yang justru itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang sering luput dari perhatian. Yang pertama yaitu kesehatan, dan kedua yaitu waktu luang. Keduanya begitu dekat, begitu akrab, hingga sering dianggap hal yang biasa. Namun sesungguhnya itu adalah dua hal yang sangat berharga, dan sampai suatu hari kita akan merasa cemas ataupun bingung ketika kehilangan dua hal tersebut. Padahal di sanalah letak ujian kita, apa yang kita lakukan saat tubuh kita masih kuat. Kemana waktu kita mengalir ketika tidak ada kesibukan yang mendesak.
Sudah sepatutnya sebagai umat Islam kita mengisi nikmat tersebut dengan hal-hal yang bernilai. Belajar, membaca, berolahraga, atau aktivitas yang lain yang memberikan manfaat bagi kita dan juga orang lain. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan justru tenggelam dalam kebiasaan yang menggerus waktu tanpa terasa, seperti terus-menerus menggulir layar atau scrolling dari satu konten ke konten berikutnya di media sosial hingga hari terus berlalu tanpa makna. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak para jamaah serta diri khatib sendiri sekalian untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat itu bukan sekedar untuk dinikmati saja, tetapi untuk dipertanggungjawabkan bagaimana kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan, kesehatan dan waktu adalah ladang amal kita. Ketika kita mengisinya dengan aktivitas yang bermanfaat, maka disitulah kita sedang menanamkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah. Tentu saja syukur yang hidup bukan hanya terucap di lisan, tetapi juga terlihat dalam bagaimana kita menjalani kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.